menyampaikan materi training terkait Gini WMS Class itu dengan saya, kemudian ada juga ditemani oleh Kariska untuk sesi training kedua, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin bisa langsung saya mulai untuk penjelasan terkait dengan pesanan WMS kali ini. Mungkin boleh dikonfirmasi dari host ataupun participants yang ini untuk screen saya udah kelihatan. Sudah kelihatan, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Lulu. Oke, di sini juga ada Kak Lulu ya dari host training kali ini. Mungkin kita bisa langsung mulai terkait dengan manajemen pesanan. Jadi teman-teman semua, untuk sesi ini kita akan bahas terkait bagaimana memproses orderan di Gini WMS gitu ya. Nah, di sini mungkin sebagian dari teman-teman sudah cukup familiar juga untuk penggunaan Gini WMS itu apabila ada orderan yang masuk, tentunya itu kita mulai dari ERP terlebih dahulu. Jadi nanti untuk flow-nya orderan dari marketplace maupun orderan offline bisa dibuat dari bisa diterima atau bisa diproses dari Genie ERP terlebih dahulu dengan mulai dari tab lunas. Seperti itu. Nah, nanti untuk cara prosesnya teman-teman bisa kembalikan lagi ke masing-masing marketplace. Jadi saya contohkan di sini untuk eh, katakanlah untuk orderan dari Shopee gitu ya. Ya, untuk orderan dari Shopee kita bisa langsung mulai dengan atur pengiriman. Seperti itu. Oke, ini saya contohkan mungkin satu dua orderan dari Shopee. Di sini kita bisa atur pengiriman. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah mengatur metode pengirimannya, dia akan langsung masuk ke bagian tab pick up ataupun drop off sesuai dengan kurir yang teman-teman sudah atur di sini. Kemudian nanti apabila sudah kita atur pengiriman, kita bisa set juga di sini untuk khusus untuk Shopee alamat dan juga waktu pick up-nya. Dan kalau misalkan sudah kita atur pengiriman, dia akan masuk ke tab berhasil dikirim di sini. Nah, umumnya untuk teman-teman yang menggunakan Genie ERP, di laman ini kita juga bisa langsung cetak label ya. Tapi karena teman-teman di sini akan menggunakan Genie WMS, kita bisa langsung masuk ke Genie WMS di bagian manajemen pesanan. Jadi nanti di sini apabila kita refresh, dua orderan yang baru kita proses akan masuk, yang tadinya 5 sekarang sudah 7. Nah, 7 orderan ini kita bisa proses outbound massal terlebih dahulu untuk selanjutnya kita eh, proses picking, packing, dan outbound ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti di bagian ini teman-teman bisa pilih orderannya. Mungkin saya contohkan di sini ada 2 orderan. Kita outbound massal 2 orderan tersebut. Nah, apabila sudah kita outbound masalah atau mass outbound, dia akan masuk ke bagian sedang di outbound. Artinya nanti orderan yang ada di sini, di tab ini, itu bisa kita lanjutkan proses outbound-nya di bagian manajemen outbound, paket outbound. Nah, di sini sudah ada 5 orderan ya, yang mungkin bergabung dengan orderan yang sebelumnya juga, yang sudah diproses. Jadi nanti dari 5 orderan ini kita bisa start untuk mulai pengambilan agar nanti dari picker bisa mengambil orderannya baik dengan eh, manual, artinya kalau manual dia menggunakan picking list atau resi aja gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini sudah menggunakan PDA juga, teman-teman bisa akses WMS PDA-nya dari web wmspda.gini.com seperti itu. Di sini ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, untuk di proses bagian WMS Gini WMS di sini, kita bisa sebelum mulai pengambilan kita bisa cetak juga nih label pengiriman maupun picking list-nya. Oke, mungkin sebelum itu saya coba perlihatkan dulu bagaimana tampilan picking list di sini. Jadi umumnya kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan picking list yang gabungan paket, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Oke, mohon maaf ini ada gangguan sistem. Saya coba kembali.
Oke, di sini ya. Jadi nanti dia akan kegabung 5 orderan yang tadi kita proses ke dalam satu halaman picking list. Gitu. Tapi tetap saja meskipun dia tergabung, dia akan terpisah berdasarkan pesanannya. Gitu. Jadi bisa dilihat di pesanan pertama itu ada HD001 dan pesanan kedua pun HD001 juga. Tapi dia akan terpisah ke dalam 2 pesanan yang berbeda. Gitu. Oke, itu untuk yang gabungan paket. Kalau misalkan teman-teman ingin yang ambil ringkasan produk di sini, oke, oke baik, terima kasih. Nah, untuk yang ringkasan paket nanti dia akan kegabung ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang gabungan paket tadi, dia meskipun kegabung dalam satu halaman, dia akan tetap terpisah orderan satu dan orderan lain. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan namanya ringkasan paket, dia akan kegabung gitu ke dalam satu daftar barang gitu ya ibaratnya. Jadi kalau misalkan dalam 5 orderan tadi itu ada 2 jenis produk aja yang dipesan, maka nanti dia akan kegabung ke dalam satu picking list seperti ini gitu. Dan ini menunjukkan orderannya ada berapa banyak nih gitu ya. Kalau misalkan di sini kan kita bisa lihat oh ini untuk rak plastik itu ada di orderan nomor 1 dengan 1 pieces. Kemudian di yang hoodie premium ini ada kurang lebih ada 5 orderan ya. Yang orderan pertama 2, orderan kedua 2, ketiga 2 dan seterusnya gitu. Jadi ini untuk picking listnya teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, mungkin kalau misalkan sudah kebuka atau jam in ke PDF di sebelahnya, teman-teman bisa tandai sudah dicetak. Maka nanti di sini bagian tengahnya ini akan terlihat hijau ya. Jadi daftar ambil sudah dicetak seperti itu. Nah, di sini teman-teman juga bisa nih cetak resi ya. Jadi kalau misalkan sudah dapat informasi resi atau informasi logis informasi resi dari marketplace, kita bisa langsung cetak label pengirimannya juga. Nah, khusus untuk Shopee, Bukalapak, dan Tokped, kita bisa atur shipping labelnya sesuai dengan template di Genie WMS seperti itu. Oke, saya contohkan di sini tampilannya seperti apa gitu ya di Genie WMS kurang lebih. Oke, di sini lagi agak loading ya teman-teman. Mungkin saya bisa coba sekali lagi. Jadi apabila teman-teman sudah cetak labelnya, biasanya dia nggak akan bisa dicetak label lagi unless teman-teman menggunakan cetak tambahan label seperti itu. Jadi ini juga menghindari pencetakan double gitu ya, atau pencetakan 2 kali kayak gitu. Oke, ini sepertinya masih masih loading. Mungkin nanti kita bisa lihat di. Oke, ini udah kelihatan ya teman-teman. Jadi kurang lebih untuk template-nya atau hasil pencetakannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat juga atau bisa setting juga template apabila menggunakan template Genie WMS. Ini kita menggunakan template Genie WMS, jadi ada keterangan seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau custom, itu bisa di custom di bagian pengaturan ya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Kita masuk lagi di bagian ini. Jadi nanti apabila orderan yang 5 atau 6 pieces ini kita mau pilih gitu ya, untuk kita mulai pengambilan, kita bisa start mulai pengambilan di sini. Oke, di sini ada beberapa orderan yang termasuk dalam wave ya. Jadi teman-teman bisa filter juga orderan yang memang hanya ada di manajemen outbound aja. Nah, untuk wave nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kariska di sesi kedua. Gitu. Jadi kita filter dulu di sini.
Kemudian ada 5 orderan yang termasuk di bagian manajemen outbound, kita bisa start pengambilan. Kemudian kita bisa tandai staff cetak labelnya siapa, yang mana ini berguna untuk laporan staff ya. Jadi kita bisa tahu berapa banyak staff yang ada di gudang ini sudah memproses berapa banyak orderan masing-masing. Seperti itu. Oke, ini kita sudah masuk ke bagian sedang diambil, artinya sudah orderan tersebut sudah diambil 5 pieces. Kemudian apabila sudah diambil, ini dari admin bisa tandai kembali 5 paketnya. Kemudian kita bisa klik pengambilan selesai. Nah, di sini juga ada tombol sinkronisasi untuk merefresh uh, orderan tersebut gitu ya. Oke. Oke. Mungkin di sini saya coba contohkan juga teman-teman untuk gambaran pengambilan paket di apa namanya di Gini WMS PDA. Teman-teman bisa login Gini WMS PDA-nya dengan barcode karyawan, yang dimana barcode karyawan ini kita generate dari akun utama ya teman-teman gitu. Ini kita bisa buat barcode lagi, yang mana kita pastikan waktu kadaluarsanya masih berjalan ya, seperti ini. Oke. Oke, nah kita sudah login ke WMS PDA. Di sini akan dipilih apabila si sub account yang tadi kita gunakan itu punya akses ke beberapa gudang. Kalau misalkan teman-teman punya lebih dari satu gudang, dia akan diminta untuk memilih gudang yang mau diproses gudang yang mana. Nah, ini kita sudah masuk ke berandanya WMS PDA. Kita bisa mulai dari pengambilan barang gitu. Nah, di sini kan akan kelihatan ya teman-teman ada beberapa orderan nih yang perlu kita proses. Nah, dengan menggunakan WMS PDA, jadi si staff tersebut bisa lihat, oh ada berapa orderan nih atau ada berapa tugas nih yang harus dia selesaikan hari itu, gitu. Ya, di sini akan kelihatan ya ada tiga tiga produk yang harus diambil. Jadi dari sini teman-teman kebetulan saya tidak menggunakan scanner, jadi teman-teman bisa apabila ada scan bisa bisa menggunakan scanner. Namun kalau misalkan tidak ada bisa menggunakan copy paste SKU produknya, gitu. Nah ini ada satu produk kedua, kita bisa paste lagi. Oke. Nah dan kita masuk ke produk selanjutnya. Oke. Ini produk ketiga, teman-teman eh, bisa scan kembali. Ini ada satu produk yang udah harus diambil. Apabila kita scan sekali lagi, maka dia akan menyelesaikan tugas pengambilan. Gitu. Ini kita bisa pilih untuk lanjut ke tugas pengambilan berikutnya atau kembali ke halaman daftar. Seperti itu. Ini contohnya untuk menggunakan WMS PDA. Nah, di WMS PDA apabila teman-teman sudah proses, maka nanti eh, orderan tersebut pun juga akan pindah ke tab selanjutnya gitu, yaitu siap dikemas. Oke, ini saya bantu refresh terlebih dahulu. Oke, nah nanti orderan yang tadi sudah di uh, scan, biasa dia akan pindah ke tab siap dikemas. Namun di sini saya coba selesaikan secara manual ya, teman-teman. Oke, kita bisa assign kembali lagi speakernya untuk digunakan sebagai laporan staff. Nah, kalau misalkan sudah kita selesaikan secara manual pengambilannya atau dengan menggunakan PDA tadi, dia akan pindah ke tab selanjutnya ya, yaitu siap dikemas. Nah, di tab siap dikemas ini adalah tabnya checker ya, gitu. Checker atau packer, checker dan packer apabila teman-teman menggunakan satu orang yang sama gitu ya, atau satu satu PIC yang sama, itu dia bisa nge-scan atau mencek barang yang sudah diambil oleh picker di tab ini, gitu, di tab siap dikemas. Ada dua fitur yang bisa digunakan di sini, periksa paket atau pindai dan kemas. Jadi bedanya kalau misalkan periksa paket, kita ada pilihan untuk nge-scan produknya, gitu. Di sini saya coba perlihatkan. Jadi tim periksa paket di sini ada pindai AWB-nya, kemudian periksa produknya gitu. Tapi kalau misalkan yang pindai dan kemas,
Oke, di sini. Nah, dia hanya periksa nomor pesanan atau AWB-nya aja. Gitu. Jadi nggak ada eh, menu untuk scan produknya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin scan produknya juga untuk memastikan bahwa produk yang diambil itu udah sesuai, teman-teman bisa menggunakan periksa paket ini. Gitu. Oke, di sini kita coba contohkan satu orderan ya, teman-teman. Mungkin yang orderan kedua di sini. Oke. Sini ada kelihatan ya teman-teman, apabila kita scan orderan tadi, resinya gitu ya, dia akan muncul daftar produk yang harus diambil gitu. Nah, ini teman-teman yang order produk yang sedang teman-teman pegang atau checker pegang itu bisa di-scan. Jadi apabila produk yang kita scan itu sama dengan produk yang harus diambil dari sistem, maka nanti dia akan kelihatan berhasil ya. Ini mungkin saya coba kita scan dengan produk yang berbeda ya, HD002. Nah, dia akan kelihatan masih tetap gagal gitu. Jadi kalau misalkan kita udah scan sesuai, barulah dia muncul ya produk tersebut. Jadi sudah sesuai gitu. Nah, di sini apabila jumlah dan jenis produknya sudah sama gitu ya dan jumlah selesai diperiksanya juga sama dengan produk yang harus diambil, maka dia statusnya akan berhasil gitu. Jadi kalau misalkan produk yang kita scan itu berbeda dengan yang harus diambil atau jumlahnya berbeda, itu juga dia akan gagal. Gitu. Nah dari sini teman-teman juga bisa atur apabila setelah selesai pengecekan otomatis akan menyelesaikan pengemasan juga. Artinya nanti ketika kita sudah scan status si paket ini akan berubah dari yang tadinya siap dikemas pindah ke menunggu outbound gitu. Nah itu apabila kita klik ya gitu. Nah, terus kemudian yang keduanya setelah pengecekan akan langsung otomatis ke outbound. Artinya kita nggak melewati lagi eh, menunggu outbound nih, artinya dia langsung keluar. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin langsung outbound aja tanpa melewati scan outbound di sini, menunggu outbound itu teman-teman bisa eh, konfirmasi ya di sini gitu. Tapi umumnya apabila teman-teman menggunakan scanner di fase outbound itu ya untuk memisahkan paket-paketnya itu bisa menggunakan konfigurasi ya dan tidak di sini. Gitu. Jadi nanti setelah kita scan orderan ini akan masuk ke tab menunggu outbound gitu. Jadi dari sini kita bisa scan outbound lagi gitu. Oke, ini kita konfirmasi. Jadi saya coba scan ulang ya, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan produknya sudah pernah di-scan, itu dia nggak akan bisa ke-scan lagi. Seperti ini. Paket telah diperiksa, harap jangan operasikan kembali. Jadi kita bisa pilih paket selanjutnya, mungkin di sini paket ketiga. Oke, di sini udah kelihatan ada dalam satu paket ini ada satu produk aja yang dipesan. Kita bisa scan lagi produknya. Oke, sudah selesai. Uh, Pemeriksaan paket telah selesai dan sudah berhasil, gitu ya. Akhirnya dia akan pindah ke tab sebelahnya di sini, menunggu outbound ya, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa lakukan scan outbound, gitu. Dari sini bisa lakukan scan outbound untuk fungsinya untuk apa? Ini untuk memisahkan orderan tersebut per kurirnya, gitu. Jadi kalau misalkan di gudang teman-teman biasanya memisahkan, oh ini spot untuk kurir JNT, ini keranjang untuk kurir JNE misalkan. Nah, ini tempat untuk nge-scan-nya gitu, fitur untuk nge-scan pemisahan paket tersebut. Di scan outbound. Jadi nanti dari sini, dari menunggu outbound, itu teman-teman bisa klik scan outbound, maka dia akan pindah ke tab seperti ini. Nah, ini kita bisa scan aja resi atau AWB tadi. Kebetulan saya nggak ada scanner, jadi saya gunakan copy di sini. Oke, dia akan muncul ya teman-teman. Oh, si paket ini itu isinya ada satu produk yang mana paket ini menggunakan kurir JNT gitu. Jadi teman-teman bisa pisahkan aja
ke keranjang atau spotnya untuk kurir JNT gitu. Nah, ini apabila sudah dipisahkan, teman-teman bisa scan sekali lagi untuk meng-outbound uh, produk tersebut. Jadi stoknya sudah akan terpotong gitu di sini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman hanya ingin scan sekali aja, ini bisa langsung diaktifkan. Artinya nanti setelah kita scan, produk tersebut akan langsung outbound. Jadi ini kita bisa pastikan yang tadinya menunggu outbound, dia pindah di sini sudah menjadi outbound ya. Ada dua produk. Sorry, ada dua orderan di sini. Gitu. Nah, dari sini teman-teman juga bisa lihat ya laporannya, teman-teman bisa ekspor juga. Jadi di sini teman-teman bisa filter waktu pesanannya hari ini, misalkan, kemudian ekspor data yang dipilih. Jadi untuk melihat orderan hari ini yang sudah keluar dari gudang berapa banyak, seperti itu. Di sini pun bisa difilter per waktu outbound-nya. Gitu. Jadi yang sudah terakhir kali kita outbound, biasanya dia akan masuk ke bagian paling uh, teratas ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Ini ada paket abnormal. Jadi kalau paket abnormal di sini, teman-teman bisa temukan di bagian manajemen outbound dan juga manajemen pesanan. Bedanya nanti kalau misalkan paket abnormal di sini umumnya untuk orderan yang diabnormalkan dari manajemen wave. Gitu. Jadi di sini dia akan masuk ke sini. Kemudian teman-teman bisa lihat juga ini berdasarkan alasannya gitu. Nanti kalau misalkan ada paket yang kita abnormalkan, misalkan karena pas diambil barangnya habis gitu ya. Nah, dia akan masuk ke bagian sini dan di sini teman-teman bisa kembali juga paket tersebut ke bagian paket outbound apabila stoknya sudah ada lagi. Gitu. Jadi mau diproses kembali orderannya. Gitu. Tapi kalau misalkan orderannya memang tidak akan ada atau sorry, stoknya memang tidak akan ada, teman-teman bisa outbound-kan aja si paket ini supaya nggak ngunci stok kita. Dan untuk stoknya bisa dinolkan di sistem supaya nggak ada lagi yang akan masuk pesanannya gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk manajemen outbound, di sini juga kita sebenarnya tadi bisa melakukan penandaan sebagai produk abnormal ya, atau orderan abnormal. Gitu. Nah, kalau misalkan dari manajemen outbound kita tandai sebagai abnormal pesanannya, maka dia akan masuk ke bagian manajemen pesanan. Di bagian pesanan abnormal ini. Gitu. Nah, ini contohnya si produknya itu barangnya habis. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan memang orderannya tidak akan diproses lagi, teman-teman bisa batalkan pesanan atau memang outbound aja ulang kalau memang stoknya sudah ada lagi. Gitu. Oke. Kemudian kita masuk bagian bawah itu ada outbound manual. Di sini teman-teman bisa tambahkan daftar outbound untuk pengurangan stok secara manual. Jadi kita pilih gudangnya, kemudian produknya apa. Misalkan ada satu produk di sini yang awalnya stoknya 107 ya tadi. Kita ingin outbound stoknya jadi 7 pieces keluar dari gudang. Itu secara manual. Maka di sini dia akan masuk ke menunggu outbound. Teman-teman dari sini bisa lakukan outbound untuk penyelesaian pengurangan stoknya. Jadi dia akan masuk ke bagian outbound ini. Gitu. Ada 7 pieces. Ini untuk pengurangan stok secara manual. Nah, kalau outbound transfer, ini biasanya untuk teman-teman yang menggunakan transfer antar gudang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya dua gudang, yang pertama gudang Jakarta dan Bandung gitu ya. Nah, kemudian ada stok dari Bandung, ada stok dari Jakarta yang ingin dikirim ke Bandung. Artinya nanti kan dari Jakarta harus mengeluarkan atau mengoutbound transfer ya produknya ke Bandung. Nah, itu dia akan masuk di bagian sini. Ini secara otomatis akan tergenerate lewat manajemen transfer di bagian sini. Rencana alokasi ya. Jadi kita harus buat dulu list transfer gudangnya apa, kemudian setelah kita buatkan dan kita proses, baru dia akan masuk ke sini list transfernya. Nah, dari sini tugas kita tinggal mau outbound aja.
gitu. Oke, nah nanti kalau misalkan outbound dia akan kelihatan ya di sini teman-teman gudang transfernya dari mana, dari Jakarta ke Bandung gitu. Jadi nanti setelah kita outbound atau outbound transfer ini, maka list transfer ini akan masuk dari gudang Jakarta, kemudian perlu di inbound di gudang Bandung gitu. Nah, kemudian di bagian bawah ini cetak item terlaris umumnya untuk kalau misalkan teman-teman sat- dalam contohnya tadi ya ada 5 pesanan, kemudian ternyata dari 5 pesanan tersebut produk yang dipesan itu hanya 2 jenis gitu. Nah, produk yang paling banyak atau cukup banyak dipesan itu tadi kita bisa langsung cetak berbarengan labelnya di sini gitu. Oke. Mungkin kurang lebih kalau untuk di bagian manajemen outbound sampai di sini teman-teman. Jadi untuk bagian outbound ini teman-teman bisa proses untuk orderan secara satuan gitu ya. Artinya memang pickingnya atau pengambilannya itu secara terpisah per orderan. Nah nanti untuk selanjutnya di fitur kedua kita juga akan ada namanya manajemen wave untuk pengambilan secara batch seperti itu. Mungkin untuk sesi kedua bisa saya lanjutkan serahkan ke Kak Rizka ya untuk sesi keduanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Caroline. Oke, teman-teman, di sini untuk penjelasan fitur selanjutnya akan dijelaskan dari sisi saya ya, dari Rizka. Dan untuk di sini aku akan coba share screen terlebih dahulu. Dari sisi Kalulu selaku tim host atau dari teman-teman di sini, partisipan boleh konfirmasi untuk layarku apakah sudah tampil? Sudah tampil ya, Kak? Oke, terima kasih Kak Lulu. Oke, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai fitur manajemen Wave yang ada di Genie WMS. Nah, jadi mungkin aku jelaskan terlebih dahulu fungsi manajemen Wave ini apa ya, supaya kita bisa tahu perbedaannya antara, tadi kan Kak Caroline udah sempat menjelaskan proses pesanan ya, dengan menggunakan manajemen pesanan dan juga manajemen outbound. Nah, tapi di sini juga ada nih teman-teman namanya manajemen wave. Sebenarnya manajemen wave ini juga sangat berkaitan erat dengan kita memproses pesanan ya. Lebih tepatnya ketika kita melakukan pengambilan produk untuk pesanan yang kita miliki. Nah, tapi perbedaannya itu letaknya di mana? Nah, untuk yang umumnya biasa dipergunakan ya untuk metode picking atau pengambilan produk dari pesanan-pesanan yang dimiliki, kan ada teman-teman yang biasanya itu dari sisi seller mengambil barang menggunakan shipping label ya atau resi. Atau ada juga yang mengambil produk dari pesanan itu menggunakan picking list-nya sendiri dan macam-macam ya situasinya. Nah, untuk manajemen wave ini kita melakukan salah satu dari beberapa step pengambilan produk ya ketika kita ada pesanan. Di mana untuk manajemen wave ini kita mengambil produk secara batch ya atau kita bilangnya wave picking. Jadi bukan satu-satu. Jadi dari sisi speakernya sendiri pun dari sisi efisiensi waktu akan sangat terbantu ya. Untuk lebih enaknya, aku akan jelaskan menggunakan gambar ya, ilustrasinya. Nah, dengan adanya wave management ini sendiri, dari sisi picker atau si tim pengambil produk tersebut, nanti ketika sudah dibikinkan atau di-generate perintah wave di Genie, maka dia hanya perlu untuk mengambil daftar wave tersebut yang isinya itu di dalam daftar wave tersebut terdapat misalnya 10 paket atau 100 paket atau misalnya 20 paket. Nah, dari situ mereka cukup pergi aja ke masing-masing rak yang mana nanti dari sisi pickernya sendiri akan lebih berurutan. Jadi nggak harus bolak-balik. Kalau yang sekarang teman-teman mungkin metodenya ada beberapa yang mereka diberikan 10 jenis resi. Kemudian 10 jenis resi itu mereka misalnya lihat produknya ada di picking area atau misalnya di rak nomor 1. Nah, rak nomor 1 ini sebenarnya ada di sebelah kiri. Kemudian mereka buka lagi resi yang kedua, ini juga dia ada di rak 1. Kemudian dia juga ada yang produknya ada di rak 2. Padahal kan kalau misalnya pengen sekaligus sejalan aja ya kerak pertama itu kan itu juga ada pesanan untuk resi yang pertama sama resi kedua.
Nah, dengan adanya wave picking ini, jadi dari sisi picker cukup pergi aja ke perak, kemudian mereka langsung ambil aja produk-produk tersebut, misalnya di daftar wave di lokasi pertama itu ada 10 pieces untuk SKUA. Nah, kemudian lanjut lagi ke lokasi berikutnya berurutan tanpa perlu untuk bolak-balik. Nah, tapi untuk dari sisi wave picking ini sendiri, tetap perlu dilakukan yang namanya pensortiran pesanan. Jadi kalau misalnya kita bilang yang mana yang lebih baik, apakah untuk pengambilan produk secara satuan, yang biasa kita lakukan seperti biasa, tapi mungkin tetap ada kemungkinan untuk kita bolak-balik lokasi atau bolak-balik rak, dikarenakan mungkin resi yang ke-1 sama yang ke-10 ternyata itu punya produk yang sama, jadinya kita balik. Nah, tapi dibandingkan dengan yang wave ini, itu kita bilang yang mana lebih baik, itu nggak bisa kita generalisir ya, karena tergantung kebutuhan. Nah, kalau yang di wave picking ini, misalnya nih kita udah dapet daftar wave, nanti kita akan diurutkan untuk mulai dari lokasi yang pertama dulu. Jadi biasanya kalau nomor raknya teman-teman itu diawali dengan alfabet, kemudian dengan angka, biasanya nanti dimulai dulu dari yang paling awal, misalnya A, kemudian nanti berikutnya itu apa? Misalnya angka juga atau huruf, satu, kalau misalnya satu udah, baru kedua, ketiga. Jadi dari yang paling terdekat sampai yang terjauh, itu setidaknya lebih berurutan ya untuk jalannya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi dari si tim picker sendiri, nanti dia pergi dulu ke tempat lokasi picking yang pertama, kemudian habis itu nanti mereka pergi ke picking area lokasi yang kedua, ketiga, dan nantinya pun tetap ada yang namanya sorting location ya. Jadi nanti teman-teman yang mempacking atau nanti teman-teman yang bertugas untuk checker dan nanti memisahkan pesanannya, itu nanti jadinya tetap ada pemisahan tersebut. Nah, yang biasa kita lakukan sekarang kan kalau kita ngambil produk ya teman-teman, mungkin ilustrasinya seperti ini ya, kita ngambil produk ke satu lokasi, nanti kita masukin ke keranjang, seperti itu, nanti dari keranjangnya sendiri kita pisahin ke pesanannya, nah kurang lebih seperti itu ya kalau untuk ilustrasi wave ini sendiri. Dan dari sisi dimensi produknya juga sendiri itu juga perlu dipertimbangkan ya jika menggunakan Wave. Karena ketika nanti kita melakukan sortir sendiri, kalau misalnya ukuran paketnya pun terlalu besar dan kita juga tidak memiliki rak sorting yang besar, ini juga bisa diperuntukkan untuk yang mungkin barangnya lebih kecil atau mungkin yang ukurannya sedang. Kira-kira seperti itu ya pengertiannya, teman-teman. Nah, untuk proses melakukannya di sistemnya Gini WMS itu seperti apa, ini aku praktekkan dulu ya, teman-teman. Nah, jadi untuk memulainya itu kita mulai dulu dari manajemen wave yang ada di Gini WMS, kemudian kita masuk ke buat wave ya. Nah, dari sisi buat wave ini sendiri, kita perlu untuk pilih terlebih dahulu ya filter paketnya. Jadi kita mulai dulu dengan ini produknya berada di gudang mana ya. Misalnya teman-teman memiliki lebih dari satu gudang, dan kemudian perlu diketahui juga yang bisa kita proses untuk manajemen wave ini untuk saat ini adalah pesanan-pesanan yang sumber pesanannya itu dari ERP ya, baik itu pesanan dari marketplace maupun pesanan manual yang dibuat di ERP. Dengan catatan pesanan tersebut harus sudah di-push dulu ke WMS, berhasil di-push. Kemudian dari menu manajemen pesanan yang ada di sini, ini sudah kita lakukan proses yang ini ya teman-teman. Kan di sini kan kalau kita habis nge-push pesanan, kemudian dia masuk ke bagian menunggu di proses yang ada di manajemen pesanan, harus sudah kita lakukan outbound masalah terlebih dahulu. Baru nanti muncul di manajemen outbound. Nah, yang kondisinya itu bisa dapat kita lakukan wave, yang sudah kita lakukan outbound massal dari manajemen pesanan ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah kita pilih gudangnya, kita pilih nih jenis paketnya. Jadi di sini akan lebih rapih ya, teman-teman bisa mulai wave untuk yang memang SKU-nya itu tunggal, dan kemudian tunggal di sini ada terbagi dua ya. Apakah dalam satu pesanan itu SKU-nya cuma satu, tapi satu pieces aja, atau juga satu pieces aja dalam satu, apakah cuma memang satu SKU aja, tapi ternyata dia lebih dari satu pieces kuantitinya, atau dalam satu pesanan tersebut dia multi SKU, dan di sini kita juga ada penggabungan ya kalau teman-teman mau langsung digabung untuk yang SKU tunggal sama dengan satu dan yang SKU tunggal lebih dari satu, kurang lebih seperti itu ya. Dan nanti di bagian sebelah kanan akan kelihatan previewnya ya, ada berapa banyak sih paket untuk masing-masing jenis paket yang kita inginkan, maksudnya jenis pesanannya ya. Nah, kalau di sini udah bisa kelihatan ya untuk SKU tunggal lebih dari satu, itu saya ada punya 10 pesanan ya, 10 paket yang multi SKU, di sini ada 19. Dan kemudian di bagian bawah, di sini kita juga ada namanya waktu pemesanan. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan ya, teman-teman, waktu yang kita maksud di sini itu bukan waktu untuk
dia mulai terpush masuk ke UMS, tapi lebih ke creation date and time-nya ya, pesanan tersebut di marketplace dia terbuat di jam berapa, pukul berapa. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngecek juga, bisa juga dicek untuk tanggal dan juga waktu pembuatannya lewat Genie ERP untuk pesanan tersebut. Oke, dan kemudian di sini juga pilih logistiknya. Jadi untuk defaultnya kita, logistik ini sendiri akan ditandai semuanya ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya dari sisi teman-teman ingin melakukan wave, terlebih untuk jenis paket tertentu dan untuk logistik tertentu, dari sini bisa melakukan filternya lebih dahulu. Oh, misalnya saya cuma untuk yang logistik JNT aja nih, kemudian yang lainnya itu saya nggak mau untuk masukkan ke perintah wave-nya. Itu juga bisa, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang pertama, aku bakal kasih lihat ke teman-teman dulu untuk proses wave yang SKU tunggal ya. Kenapa di sini aku mulai dari SKU tunggal dan nggak dicampur antara SKU tunggal dan multi SKU? Karena untuk prosesnya sendiri ada sedikit perbedaan. Kalau multi SKU itu nanti ada eh, proses sortirnya lagi terlebih dahulu. Nanti perbedaannya aku jelaskan. Oke, di sini aku akan mulai dari SKU tunggal. Aku coba klik cari dulu. Dan hasil pencarian nanti akan keluar di bagian hasil filter paket ya. Jumlah paketnya itu ada 10 pesanan. Kemudian untuk 10 pesanan itu ternyata terdiri dari satu jenis SKU aja. Dan untuk jumlah SKU-nya tersebut ada 20 kuantitinya ya, jumlah piecesnya. Dan untuk di bagian bawah sendiri, masih di proses buat wave, kita mesti tentukan nih, dalam satu gelombang itu kita mau proses berapa paket. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini memang wajib diisi itu yang ada bintang merahnya. Nah, contohnya saya masukkan di sini kan kita punya 10 paket ya. Kemudian di sini aku mau tentukan misalnya dalam satu paket dalam satu wave itu 5 contohnya. Nah, maka untuk ini ketika nanti sudah terbuat perintah wave-nya dari sisi picker itu dalam satu kali dia bawa perintah wave, dia itu bakal ditugaskan untuk ngambil SKU tersebut untuk 5 paket ya untuk 5 pesanan. Dan kemudian di sini juga ada batas maksimum dan juga buat wave untuk pesanan yang tersisa. Maksudnya apa? Nah, ini juga defaultnya sebetulnya batas maksimum wave itu kosong ya atau dibiarkan. Dan untuk buat wave ini juga memang sebenarnya defaultnya adalah menyala. Tapi kalau mau dikosongkan, ini perbedaannya letaknya seperti ini ya teman-teman. Contoh, aku di sini punya jumlah paket yang bisa untuk dilakukan wave 10. Namun di sini aku bikinnya itu dalam satu kali wave itu 5. Maka ketika kita buat perintah wave-nya, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, maka logikanya adalah dari 10 paket dibagi 5. Yang akan terbuat berarti nanti ada 2 gelombang ya. Gelombang pertama juga jumlahnya 5, dan gelombang kedua juga jumlahnya 5. Seperti itu. Jadi ini totalnya udah pas semuanya ya kalau dibikin jadi 2 perintah. Tapi kalau misalnya di sini itu jumlahnya ganjil, misalnya di sini aku bikinnya 23. Nah, kemudian di sini aku ganti misalnya 10 ya, teman-teman. Nah, maka ketika aku klik buat wave, 23 dibagi 10 ya, berarti kan totalnya itu nanti cuma ada 2 perintah wave saja ya. Yang mana kan kita kalau misalnya 2 kali 10 itu baru dapat 20 paket. Nah, tiganya lagi kemana? Tiganya lagi, kalau misalnya kita matikan yang buat wave untuk pesanan tersisa, dia nggak akan terbuat perintah wave-nya. Nah, kalau yang tiganya itu mau masuk ke perintah wave, berarti totalnya akan jadi 3 wave ya, atau 3 gelombang ya perintah untuk wave-nya. Nah, ini dinyalakan terlebih dahulu. Kalau misalnya untuk buat wave-nya itu dimatikan, tiganya lagi kan nggak ngikut ya. Ya berarti tiganya lagi harus kita lakukan pembuatan wave. Kita bikinkan perintah wave baru. Gitu kira-kira teman-teman. Dan kemudian untuk batas maksimum wave di sini, ini background-nya itu penggunaannya seperti apa. Nah, contoh, mungkin aku hapus dulu coretannya ya. Misal di sini aku punya jumlah paketnya itu ada 1000 paket ya, teman-teman. Dan mungkin karena satu dan lain hal, kondisi manpower kita di lapangan itu kurang. Nah, dari 1000 paket ini, kita sebetulnya manpower-nya cuma sedikit dan hanya bisa sanggup dalam satu kali jalan gitu ya, dalam satu wave, itu cuma bisa cukupnya itu 10 paket dalam satu wave seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini kita kosongkan, jadi kita nggak isi, maka kan sistem itu akan membuat berapa nih? 1000 dibagi 10. Berarti nanti akan terbuat 100 perintah wave ya, 100 gelombang. Dan kalau misalnya dari sisi manpower kita sendiri juga memang nggak akan sanggup misalnya untuk memproses semuanya sekarang, ini bisa kita limit. Misalnya cuma batas maksimum wave yang dibikin 5 ya, oke. Nah, maka yang sisanya lagi itu kan misalnya nih nanti akan terbuat cuma 5
gelombang. Sedangkan sebetulnya kalau ini mau dikosongkan akan terbuatnya 100. Nah, sisanya yang 95 wave-nya tadi itu nggak akan terbuat perintah untuk wave-nya. Nanti kalau misalnya mau lakukan wave sisanya, ya kita buat ulang untuk proses wave-nya. Kira-kira seperti itu pengertiannya ya teman-teman. Dan background ini kapan dipergunakan dan ini kapan tidak dipergunakan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Oke? Nah, di sini aku mungkin mulai dengan yang mudah dulu ya. Misalnya aku bikin dalam satu kali wave itu 2 paket. Kemudian untuk batas maksimumnya di sini aku kosongkan buat wave untuk pesanan tersisa. Di sini aku juga kosongkan. Di sini aku klik buat wave. Nah, maka di sini akan terbuat menjadi 5 perintah ya, teman-teman. Nah, di sini aku coba kasih lihat bedanya. Aku mau cuma bisa bikin 3 gelombang aja. Nah, di sini kita klik buat wave picking. Gitu ya. Nah, dari sini kemudian langkah selanjutnya kita tentukan nih, siapa sih orang-orang yang akan ngambil untuk si proses wave di sini. Jadi di sini untuk di bagian pickernya kita bisa tentukan nih. Nah, dengan cara nama-nama ini dapatnya dari kita bikin akun staff terlebih dahulu. Gitu. Nah, misalnya aku di sini pilih semua pickernya sama ya, si just test ini. Dan kemudian kita bisa klik OK. Nah, maka di sini akan keterangannya proses wave pembuatannya itu sudah berhasil dibuat. Nah, setelah dari sini kita lanjut ke proses wave. Nah, untuk kasus yang single SKU ya, teman-teman, atau SKU tunggal, setelah kita buat wave, maka dia akan masuk ke menunggu pengambilan terlebih dahulu. Dan tadi kita bikin 3 ya, kalau nggak salah ya, teman-teman. Nah, yang paling baru itu dia ada di bagian bawah ya, kita bisa lihat dari sisi tanggalnya juga, dan jamnya akan kelihatan. Tanggal 24 jam 14.48. Jadi di sini ada yang 4003N, 03P, dan juga O ya. Sini aku coba untuk copy dulu ya. Kita copy dulu supaya nanti kita bisa proses. Nah, ini nomor perintahnya ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa mulai untuk pengambilan. Mungkin aku mulai dari yang pertama dulu, yang hand, pengambilan. Nah, dari sini juga sebelum kita lakukan pengambilan, kita juga bisa memprint yang namanya cetak daftar ambilnya ya. Jadi untuk si picker tersebut, dia juga bisa ada perintahnya yang bisa mereka print sebelum mereka jalan. Dan di sini juga kalau pickernya mau diganti itu juga masih bisa ya, teman-teman. Ini kita klik dulu cetak daftar ambil, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini barcode perintah wave-nya, yang mana ini juga kalau teman-teman menggunakan WMS PDA bisa untuk melakukan proses wave juga. Kemudian di sini SKU-nya ada apa saja. Untuk area dan lokasinya di sini juga akan tertera. Nah, karena di sini yang kita pergunakan kebetulan default area dan juga default location, apabila teman-teman sudah melakukan penempatan produknya berdasarkan area dan lokasinya tertentu, di sini akan berurutan ya, teman-teman. Jadi dimulai nanti dari lokasi yang berdasarkan update yang lebih dahulu, kemudian misalnya diikuti dengan, misalnya di sini ada A strip 1, kemudian di bawahnya ada A strip 2, nah maka kita mulainya dari yang A1 dulu, kemudian 2, jadi berurutan. Gitu. Nah, kemudian kalau kita udah cetak untuk daftar ambilnya, nanti ada konfirmasi seperti ini. Kalau kita mau menandai bahwa ini sudah dicetak, bisa diklik tandai sudah dicetak. Dan untuk wave yang sudah kita buat sebelumnya ini juga bisa di void atau dibatalkan ya teman-teman. Jadi nanti dia akan tidak dimasukkan ke dalam list untuk wave ini. Kemudian kita bisa klik untuk mulai pengambilan. Nah, dari sini kita bisa untuk tandai ya yang tadi habis cetak picking list itu siapa. Jadi di sini aku pilihnya cetak tes, just test dulu, lalu konfirmasi. Nah, maka untuk yang perintah 4003N tadi sekarang berada di sedang diambil. Kita ya. Di sini juga kita bisa untuk cetak daftar ambilnya lagi apabila kita mau cetak ulang. Dan ketika sudah diambil, ini kan si pickernya udah ambil ke masing-masing lokasi tadi ya teman-teman. Nah, ini bisa ditandai untuk pengambilan selesai. Klik konfirmasi, maka dia sekarang pindah ke siap dikemas. Nah, sekarang habis ngambil, udah waktunya kita untuk packing. Nah, untuk yang single SKU di manajemen Wave ini, maka proses selanjutnya kita masuk ke pindai dan kemas. Nah, untuk pindai dan kemas di sini yang perlu kita lakukan adalah kalau teman-teman di sini ada barcode, ada scanner ya, scanner tempel atau scanner wireless yang connect ke laptop atau PC-nya, di bagian barcode wave-nya nanti bisa langsung diarahkan aja scannernya ke barcode wave yang di bagian picking list tadi kan ada barcode-nya yang di bagian sini. Nah, ini bisa di scan aja. Namun kalau misalnya memang
tidak ada scanner seperti itu, kita juga bisa tinggal copy paste perintah wave-nya saja ya yang diawali dengan BC ini. Gitu. Di sini karena saya nggak ada scanner, jadi aku copy paste aja. Kemudian dilanjutkan, maka di sini akan kelihatan ya, oh total jumlahnya itu ada dua paket. Dan dari sini kita tinggal scan barcode-nya aja. Nah ini sama seperti tadi ya, kalau misalnya teman-teman udah ada scanner yang connect ke PC atau ke laptopnya, bisa langsung di-scan aja. Dan di sini karena nggak ada, dari sisi scannerku aku tinggal copy SKU-nya aja. Ini juga bisa ya, kalau misalnya teman-teman pengen manualin, masukin SKU-nya seperti itu. Sorry, aku copy ulang. Oke, dan di sini juga sebelum aku lanjut ya teman-teman, untuk menggunakan manajemen wave ini sendiri, maka untuk dari sisi shipping labelnya itu tidak ada previewnya dan akan lebih efisien juga ketika teman-teman tanpa perlu melakukan cetak manual shipping labelnya. Karena setelah ini selesai di scan seperti itu, maka sistemnya itu akan langsung melakukan auto print ya. Jadi untuk menggunakan fitur auto printnya ini atau konfigurasi untuk printnya sendiri, yang pertama teman-teman harus untuk download plugin printernya. Nah, di sini kita udah sediain kalau misalnya pakai Mac atau pakai Windows, dan kemudian juga pastikan sudah ada driver yang terinstall dengan tepat untuk tipe printernya di laptopnya atau di komputernya, dan kemudian pastikan di sini untuk jenis printer itu sudah sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Untuk ukuran kertasnya di sini kita juga sudah sediakan untuk pilihannya. Dan untuk staff yang melakukan printnya sendiri di sini juga bisa langsung di set ya apabila misalnya berbeda atau sama dengan yang sebelumnya melakukan pengambilan tadi. Gitu. Dan di bagian sini kita juga ada toggle yang dia itu mati ya defaultnya. Di mana kalau misalnya setelah kita melakukan ini ya, melakukan scan tersebut, dia tidak akan langsung dianggap outbound. Tapi kalau misalnya anggapannya setelah melakukan scan paket ini ya, teman-teman mau langsung menjadikan dia statusnya outbound, maka di sini kita bisa nyalakan untuk toggle-nya gitu. Karena mungkin kan ada beberapa dari teman-teman habis nge-scan produknya, ini masih tetap harus dipisahin dulu nih. Nanti kalau misalnya udah setelah terima paket kepada kurir kan itu baru dianggap outbound. Nah, itu biasanya bisa disesuaikan aja untuk dimatikan. Jadi defaultnya ini saya mati ya teman-teman. Nah, setelah itu habis kita scan produknya, kita bisa lanjut aja untuk di OK-kan seperti itu atau di enter. Maka di sini akan kelihatan ya, oh si IOM 002-nya sudah di-scan satu kali, kemudian kita scan lagi. Oke, dua ya teman-teman, seperti itu. Dan ini ada keterangan sukses ya. Nah, itu artinya SKU tersebut untuk paket yang kita ambil itu sudah ter-scan semua dan ketika sukses maka secara otomatis label pengirimannya atau shipping labelnya itu akan langsung terprint. Jadi nggak ada previewnya ya teman-teman. Dan di sini aku akan jelasin sedikit untuk cara untuk download plugin ya. Pertama-tama teman-teman bisa klik dulu untuk pilihannya misalnya menggunakan Windows. Dan kemudian nanti kalau misalnya sudah dibuka dari sisi hasil downloadnya bisa diekstrak dulu dan ketika nanti sudah diekstrak pastikan kita buka dulu ya pluginnya itu kurang lebih seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau menggunakan manajemen Wave dan supaya printernya ini bisa langsung otomatis ngeprint shipping labelnya, pastikan si pluginnya ini dia sudah terbuka terlebih dahulu karena ini akan memicu ya atau men-trigger API-nya supaya dapat melakukan print shipping labelnya seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya ini kita scan lagi, gitu ya teman-teman. Kita lakukan scan lagi. Oke, ini ada keterangan sukses. Ini juga artinya pesanan tersebut sudah kita lakukan print shipping labelnya dan kebetulan di sini juga ada keterangan bahwa pengemasan selesai. Maka dalam satu web tersebut ini artinya semua sudah selesai di scan dan kalau misalnya ada kelebihan jadinya kan ketahuan ya teman-teman. Gitu. Ini bisa diklik OK. Dan selesai ya untuk pindah dan kemasnya. Kalau kita balik ke proses wave, yang tadinya kita melakukan scan and pack seperti itu ya, yang 4003N dia berpindah ke status menunggu outbound. Kenapa tidak langsung outbound? Karena di sini di bagian pindai dan kemasnya kita matikan untuk tombol langsung outbound dan setelah dipindai gitu ya. Mungkin kita kasih contoh gimana kalau misalnya kita nyalakan yang tombol di bagian bawah ya. Nah, sini kita nyalain dulu. Oke, kita lanjut untuk yang 4003P ya, yang tadi aku proses dulu. Oke,
Oke, mungkin kita selesaiin yang tadi dulu. Kemudian yang 1403P-nya kita lanjutkan untuk dengan yang langsung outbound tadi. Mulai pengambilan, pilih startnya, dan kemudian dia pindah ke sedang diambil. Jadi ini bisa juga lakukan ulang untuk cetak daftar ambilnya. Seperti ini. Kemudian nanti dari sisi pickernya silakan untuk jalan membawa list ini ke masing-masing lokasi yang sesuai. Kemudian dari sini sedang diambil, ketika memang sudah diambil bisa untuk ditandai pengambilan selesai. Nah, ini kalau misalnya ternyata misal produknya itu stoknya ternyata habis di lokasi ya di gudang, ini juga bisa untuk ditandai abnormal. Dan untuk ditandai abnormal sendiri juga misal atau produknya defect dan lain sebagainya, ini juga bisa ditentukan nih berapa misalnya yang defect atau yang rusak atau yang habis seperti itu ya, misalnya 4 atau 3. Nah, maka ketika kita klik tandai masalah sebagai abnormal, nah, maka dia akan pindah ke bagian manajemen outbound tadi yang di bagian paket abnormal yang Kak Karolin udah sempat jelaskan tadi di awal. Jadi, seperti itu. Ini kita tandai pengambilan selesai. Nah, sekarang dia di status siap dikemas. Nah, kita lanjut lagi untuk yang pindai dan kemas tadi ya, dengan kode barcode yang 300P ini. Oke, kemudian di sini kita lanjut untuk scan SKU-nya. Ini aku coba dengan cara copy paste dulu aja SKU-nya. Oke, kita print lagi, kita scan lagi. Oke, berhasil, sukses. Kemudian kita lakukan scan lagi. Sudah dikemas di sini tadi baru satu ya, jadi coba total dua. Oke, di sini sudah berhasil semua. Ya, tadi ini aku sempat nyalakan, kemudian mati lagi ya teman-teman. Ini harusnya kalau udah nyala, maka di bagian proses wave, dia udah pindah langsung ke outbound. Oke, tadi tadi udah bisa langsung ke outbound ya. Yang ID 3P tadi ya. Oke, yang 3P tadi dia masih disiap dikemas. Sebentar aku coba ulang ya. Oke, oke ini udah dipindai semua, sorry. Ya harusnya udah pindah ke sudah harusnya pindah ke outbound ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang case-nya di bagian pindai dan kemas itu toggle langsung outbound-nya setelah dipindai itu dimatikan, maka yang tadinya dia berada di siap dikemas, maka dia masih di bagian menunggu outbound di bagian sini. Nah, dari sini kan biasanya teman-teman akan melakukan pemisahan keranjang ya sebelum nanti melakukan handover ke kurir untuk pesanan-pesanan tersebut. Nah, ini kan dalam satu wave isinya ada banyak paket ya. Untuk contoh yang sekarang aku simulasikan adalah dua paket. Nah, maka di sini teman-teman bisa untuk pilih apakah mau langsung di outbound massal atau mau di outbound itu dengan cara di-scan. Kalau misalnya kita mau melakukan outbound dengan cara di-scan, maka teman-teman bisa untuk copy lagi, bisa untuk scan barcode yang nomor wave di sini, langsung aja di-scan, seperti itu. Nah, di sini aku coba dengan cara langsung masukin aja perintahnya. Kemudian kita klik konfirmasi. Nah, di sini juga tombolnya bisa dimatikan kalau memang ini nggak mau langsung di outbound. Maka setelah kita scan satu kali, dia baru akan dianggap outbound kalau kita scan sekali lagi. Jadi misalnya di sini baru scan pertama kali, itu baru dari sisi kita aja, kemudian kita pisahkan keranjangnya, tapi belum di handover ke kurir. Nanti kalau misalnya kita udah scan sekali lagi, dia akan berpindah ke bagian kanan, dan ini dianggapnya baru sudah outbound di bagian sini. Gitu ya. Jadi kalau kita balik ke proses wave, yang tadi dia sudah hilang dari menunggu outbound dan sudah masuk ke bagian outbound ya, tab outbound di bagian sini. Nah, yang tadi yang ini ya, yang 4003N. Seperti itu. Nah, ini untuk proses manajemen wave yang posisinya adalah single SKU, teman-teman. Nah, kalau misalnya dia posisinya adalah multi SKU, itu kita balik lagi ke bagian yang buat wave. Nah, tapi kali ini kita pilihnya multi SKU. Kita pilih dulu gudangnya, kemudian kita pilih multi SKU. Dan sini aku coba sort dulu ya. Kebetulan untuk contoh yang aku akan pilih itu pesanan yang udah lama ya contohnya. Oke,
Oke, logistika pilih semua dan cari. Oke, di sini jumlah paket untuk multi SKU-nya ada 19, jenis SKU-nya ada 2, total quantity-nya itu ada 66 SKU. Nah, di sini aku mau bikin untuk jumlahnya sebanyak 10, misalnya seperti itu. Kemudian maksimumnya itu aku mau bikin, sorry, aku mau bikin 5. Kemudian aku mau bikinnya itu, ini dikosongkan aja. Seperti itu ya, ini klik buat wave. Maka 19 dibagi 5 harusnya dia jadinya terbuat 3 seperti ini ya. Tapi kan 3 dikali 5 itu baru 15 ya, 4-nya lagi nggak muncul. Nah, kalau misalnya teman-teman klik yang di bagian buat wave untuk pesanan tersisa, maka dia nanti akan terbuatnya menjadi 4 gelombang. Yang mana gelombang keempat itu sisanya ya, seperti itu. Ini kita bisa pilih dulu. Pickernya ini juga bisa ditetapkan secara massal pickernya. Yang nanti di sini muncul ya. Testnya, kemudian kita bisa untuk proses. Ini aku mungkin 3 aja yang aku proses. Klik oke. Nah, di sini keterangannya berhasil. Nah, perbedaannya yang multi SKU sama yang single SKU, teman-teman, setelah kita melakukan proses wave, pertama-tama kita harus buat rak sortirnya terlebih dahulu. Jadi, anggapannya seperti ini ya. Misalnya teman-teman prosesnya untuk manajemen wave yang multi SKU. Maka setelah ngambil nih sebanyak misalnya ada ratusan SKU isinya. Nah kan kita biasanya bawanya ke keranjang dulu ya teman-teman, bawa kemudian ke satu keranjang digabungin semua. Nah nanti untuk kita membaginya ini pesanan-pesanan mana aja, biasanya kan untuk aktualnya kita punya rak sortir seperti ini ya teman-teman, atau rak sortir seperti ini. Nah ini ukurannya tergantung dengan yang tersedia di gudangnya teman-teman. Nah, maka ini harus kita daftarkan terlebih dahulu di sistem, supaya nanti dari sistemnya itu akan memapping ya, teman-teman masukin dia ke rak sortir mana. Jadi, di bagian WMS di sini, teman-teman bisa buat yang namanya pengaturan rak sortir. Nah, untuk pembuatan rak sortirnya bisa diklik tambah saja, dan ini untuk namanya juga bebas ya, mau dinamakan apa. Saya aku buat tes di 24 Januari, ini digabung ya, nggak boleh ada spasi. Kemudian, nah di sini kita tentuin aja raknya kita itu terdiri dari berapa baris dan juga berapa kolom. Misalnya terdiri dari 3 baris, kemudian, sorry, kita bikin 5 kali 5 aja kali ya, 5 baris, kemudian kolomnya juga 5. Gitu ya. Klik konfirmasi. Nah, yang tadi kita buat ya, nanti dari sistem akan menghasilkan nomor rak sortir. Nah, dari sini juga kita bisa melakukan cetak barcode rak sortir seperti ini. Nah, jadi ini bisa juga ditempel di rak sortirnya, misalnya nanti ditempel di bagian paling atas, seperti itu ya. Kemudian dari sini kita juga bisa cetak nomor kotaknya. Nah, jadi nanti untuk setiap kotak-kotaknya itu kita mau tempelin supaya kita tahu ya ini mau disortir ke bin yang nomor berapa, kira-kira seperti itu juga bisa. Nah, itu juga bisa untuk cetak sebagian aja, jadi cetak semuanya nggak harus dinyalakan. Seperti itu juga bisa ya dilakukan pencetakan. Oke, kita balik ke proses wave. Yang tadi kita buat, dia akan seperti yang single SKU masuk ke proses wave di menunggu pengambilan. Nah, yang tadi kita buat di sini yang multi SKU tadi ya, kita bikinnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, di sini kita mulainya 00048. Ini contoh ya berikutnya. Nah, rak yang akan aku pergunakan untuk disortir nanti yang rak paling baru ini yang tes 24 Jan, yang 0001 ini. Ini raknya. Oke, nah tahapannya juga sebenarnya di awal mirip ya teman-teman. Teman-teman bisa tandai dulu, kemudian bisa klik cetak daftar ambilnya seperti ini. Oke, dan dari sisi pikirnya sendiri, nanti silakan untuk pergi aja ke masing-masing lokasi yang sudah ditentukan ya di sistem sudah diurutkan. Dan ketika nanti sudah kita lakukan pengambilan, di sini bisa klik mulai dulu pengambilan. Yang tadi mencetak itu siapa, bisa dipilih aja staffnya. Nah, nanti kalau misalnya memang sudah diambil, sudah selesai, kita bisa lakukan yang sama ya. Pengambilan selesai, ini bisa dikonfirmasi juga, dan dia akan berpindah ke siap dikemas. Jadi sampai tahap ini kurang lebih sama ya teman-teman, dan sampai di tahap siap dikemas ini juga masih bisa untuk dibatalkan wave-nya atau di void, seperti itu. Nah, dari sini, untuk langkah selanjutnya, kita nggak masuk ke pindai dan kemas, karena ini dipergunakan untuk yang sistemnya itu single SKU ya, wave-nya. Nah, kalau misalnya yang multi SKU, kita masuk ke bagian penyortiran sekunder di bagian sini, teman-teman. Nah, bedanya kalau yang di bagian penyortiran sekunder sama yang pindai dan kemas, di sini ada untuk masukin juga barcode rak sortirnya tadi. Tuh ya, ini kan rak sortirnya tadi
ada kodenya ya, dan tadi juga bisa dicetak ya, rak sortirnya tadi yang di bagian seperti ini. Nah, ini aku coba tinggal copy paste aja, karena nggak ada scanner yang langsung ditempel gitu ya untuk dicontohkan. Maka kan seperti ini gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa tetap ya kalau kita mau untuk dia bisa auto nge-print shipping labelnya, untuk pluginnya harap untuk dibuka dulu, dinyalakan, dan printernya juga harus sudah connect dulu, dan kita juga bisa tentukan terlebih dahulu mau pakai ukuran kertas apa, dan siapa dari staff yang akan melakukan penyortiran di bagian sini ya teman-teman. Nah ini sebelumnya dia baru akan muncul kalau kita udah kalau kita udah nge-scan barcode wave-nya. Kita masukin dulu barcode wave-nya. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kita udah bisa tentukan siapa yang melakukan sortir, dan di sini juga bisa tentukan juga dari awal siapa yang nge-packing ya. Nah, dari sini kita bisa mulai untuk nge-scan ya. Produk yang udah diambil sebelumnya silakan untuk di-scan. Kalau misalnya salah produknya, biasanya di sini akan bunyinya juga akan beda ya, teman-teman. Mungkin aku kasih contoh dulu. Ini contoh SKU-nya yang harusnya dia 001, tapi misalnya aku pilih 009 contohnya seperti itu. Nah, biasanya dia akan ada keterangan barcode-nya itu tidak ada, berarti salah ya produk yang teman-teman ambil kalau memang yang ini yang dibawa gitu ya. Kalau misalnya dia udah benar, biasanya akan seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, ini akan ada keterangan seperti ini dan akan berkedip-kedip. Nah, kalau misalnya tandanya seperti ini, maka untuk yang si produknya tersebut akan langsung diarahkan nih, oh dia masuknya ke rak sortir yang nomor 1. Seperti itu. Nah, nanti kita scan lagi, sekali lagi, oh dia masih di rak yang 1, gitu ya. Kita scan lagi, oh dia masuknya ke rak 2. Gitu. Itu tadi fungsinya kenapa kita daftarkan dulu ke sistem si rak sortirnya. Kita scan lagi, oke dia masuk ke yang ketiga, kemudian masuk ke 4. Oke, dan apabila semuanya sudah terscan, biasanya nanti akan ada keterangan ya, semua produk sudah disortir. Jadi jangan dipindai ulang. Kemudian kita lanjut untuk yang berikutnya, SKU yang si IM002 ini. Oke, kita scan lagi. Oke, dia masuk ke rak pertama. Dan kalau keterangannya sukses seperti ini artinya dari sistem akan langsung ngeprint ya si shipping label tersebut. Oke, kita scan lagi. Oke, kalau misalnya hijau, maka yang di bagian sini keterangannya sudah dicetak dan ini sudah selesai ya untuk yang paket di rak sortir yang pertama. Kemudian di bagian di sini kita scan lagi, keterangannya sukses di sini ya. Akan ngeprint juga dari sistem. Kita scan lagi. Oke, kita masuk ke rak sortir yang ketiga, keempat. Oke, dia juga udah selesai. Dan terakhir dia masuk ke rak sortir yang keempat. Jadi ini lebih ke ilustrasi eh, rak sortirnya kita ya. Nah, kalau misalnya keterangannya sudah seperti ini semuanya sudah di-scan ya dalam gelombang pertama tadi. Dan ini bisa diklik konfirmasi saja. Oke, ini sudah dianggapnya selesai dan kita nanti bisa balik ke proses wave tadi. Yang setelah kita lakukan proses sortir, anggapannya di situ juga kita sudah melakukan pengemasan ya teman-teman. Berarti di sini tinggal masuk ke tahap menunggu outbound-nya saja. Nah ini tadi yang kita coba lakukan simulasi, si 40048 ini. Dan sama ya, apabila teman-teman mau langsung di outbound, bisa klik outbound masal aja. Tapi ketika memang mau melakukan outbound dengan cara dipindai, bisa melakukan untuk pindai outbound di bagian sini. Ini scan satu kali dulu. Oke, kalau misalnya mau di-scan satu kali lagi, tandanya sudah ini telah terima kukurnya, bisa di-scan sekali lagi, dan nanti dia akan berpindah ke bagian kanan. Dan untuk yang tadi kita lakukan proses wave, dia udah berpindah ke tab outbound ya, kurang lebih seperti itu. Dan apabila mungkin teman-teman ada pertanyaan, ini kalau misalnya kita punya 2 admin, dan yang admin yang satunya lagi itu nggak tahu, kalau ternyata si SKU ini dia diikut sertakan untuk di manajemen wave. Karena ketika kita melakukan manajemen wave, secara random, sistem itu akan langsung menggabungkan dia ke masing-masing gelombang ya. Jadi nggak harus berurutan. Kita mulai dari paket yang AA1 dulu, kemudian baru AA2, jadi secara random sistem yang akan memilih ya yang masuk ke dalam gelombang atau si wave tersebut pesanan-pesanan mana aja. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir itu akan terdouble, dilakukan proses picking secara terpisah. Kalau misalnya yang satunya lagi admin yang nggak pakai manajemen wave, tapi dia pakainya yang paket outbound di bagian sini. Karena ketika mereka coba untuk melakukan
outbound untuk nomor paket yang udah diikutsertakan di manajemen Wave, biasanya sistem itu akan ada notifikasi gagal bahwa mengatakan si nomor outbound tersebut atau si nomor exit tersebut itu dalam tugas Wave. Jadi di bagian manajemen outbound, di bagian paket outbound di sini ini juga bisa difilter ya teman-teman. Apakah paket berada dalam Wave? Kalau misalnya teman-teman nggak mau kedouble sama pesanan-pesanan yang dia lagi diikutsertakan dalam Wave picking gitu ya, atau di bagian manajemen Wave, ini bisa disort berdasarkan piece picking list. Jadi maksudnya seperti yang picking biasa ya, menggunakan manajemen outbound ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi intinya untuk yang diikutsertakan di manajemen Wave, dia juga sebenarnya akan muncul di bagian paket outbound di sini. Cuma dia akan gagal ketika kita lakukan proses untuk seperti proses dikatakan pengambilan selesai, seperti itu dia biasanya akan gagal. Kira-kira seperti itu ya untuk proses manajemen Wave. Oke, kalau misalnya dari sisi penjelasan training kita hari ini, kita udah masuk dari manajemen pesanan, manajemen outbound, dan terakhir dari sisi yang barusan Rizka simulasikan dari manajemen Wave. Oke, mungkin aku izin stop share dari sisi teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan atau ada yang mau langsung tanya dengan open mic, itu juga bisa konfirmasi di kolom chat Zoom di sini ya. Untuk dari sisi teman-teman sendiri, gimana nih? Kak Carol, mungkin kita kasih waktu untuk teman-teman. Misal ada pertanyaan, jadi bisa langsung ditanyakan dulu. Nanti kita baru balik lagi mungkin 1 atau 2 menit lagi untuk jawab pertanyaan teman-teman di sini. Ya, boleh, Kak Rizka. Kita bisa tunggu sampai 3:15 mungkin ya. Oke, boleh. Teman-teman silakan bisa cantumkan pertanyaannya di kolom chat, atau kalau ada yang mau langsung open mic, bisa infokan kita ya di kolom chat. Nanti host akan bantu untuk open mic. Kita balik lagi di jam 15.15. Saat lagi ya, teman-teman. Oke. Di sini kita balik lagi ya teman-teman untuk sesi tanya jawab atau question and answer. Nah, di sini aku lihat juga udah ada beberapa teman-teman yang sudah mencantumkan pertanyaannya terlebih dahulu ya. Nah, mungkin kita langsung mulai aja ke pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama ini dari interior furniture. Oke, pertanyaannya ini, Kak, maaf mau tanya, seberapa efektif penggunaan fitur yang kakak-kakak jelaskan tadi? Apakah setiap hari sebelum kita proses pesanan harus mengatur terlebih dahulu siapa pickernya, kemudian scan produk yang sudah diambil, siap di packing, dan lain-lain. Terima kasih. Oke, Kak, di sini mungkin aku nggak tahu namanya ya. Dan untuk tim interior furniture, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya untuk dari sisi di sini sendiri, kenapa di situ tetap ketika kita melakukan proses picking, kemudian tadi siapa yang melakukan cetak shipping label, ini juga memudahkan untuk tim operasional gudang dan juga admin untuk men-trackingnya dari sisi picker ini, misalnya udah berapa tugas yang mereka lakukan untuk nge-picking produk tersebut. Kemudian kita juga misalnya amit-amit ya terjadi human error atau lainnya, kita juga nanti bisa tracing yang sebelumnya itu bertugas atau in charge pada tanggal dan jam tersebut itu siapa. Jadi dari sisi operasional juga pun akan jauh lebih rapi dan terorganisir ya teman-teman.
Dan aktualnya sendiri, umumnya kan teman-teman juga ada yang mungkin berbagi peran ya dalam arti ada yang saya juga tugasnya ngambil produk, saya juga yang nge-packing, saya juga yang shipping labelnya atau resinya saya juga yang cetak. Jadi tadi sebetulnya dari yang aku praktekkan dan juga Kak Caroline untuk sempat praktekkan juga, di situ kan bisa pilih ya teman-teman siapa yang mau dikatakan di situ yang ngambil produknya, yang kemudian yang melakukan pengemasan, yang melakukan cetak resi. Jadi kalau memang orang yang sama itu bisa untuk pilih staf yang sama atau karyawan yang sama dengan sebelumnya kita bikin akun stafnya terlebih dahulu ya. Tapi kalau misalnya memang masih menggunakan semuanya akun utama gitu ya dan nggak mau dicantumkan di situ siapa yang melakukan pengambilan atau yang packing itu siapa, yang melakukan checkernya itu siapa, itu bisa ditandai sebagai akun utamanya aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin dari tim interior furniture untuk hal ini, apakah ada feedback tambahan atau pertanyaan lanjutan? Dari sisi Kak Caroline mungkin juga mau menambahkan dari sisi ini? Dari saya udah cukup ya, Kak Ariska. Thank you. Oke. Tim interior furniture juga apabila ada pertanyaan, ini juga boleh disampaikan ya. Seperti itu. Oke, untuk next pertanyaan ini mungkin bisa dilanjutkan ya, Kak Caroline, dipersilakan. Oke, ya baik. Oke, kita jawab lanjut ke pertanyaan kedua ya, sekaligus nih sepertinya pertanyaan terakhir dari teman-teman dari Kak Muhammad Rizky. Apakah pesanan yang dibuat di manajemen Wave shipping labelnya bisa kita print di manajemen outbound? Oke, mungkin yang pertama untuk menjawab apakah bisa atau tidaknya itu bisa di print ya Kak Muhammad Rizky. Tapi kalau misalkan ini saya coba share screen dulu supaya bisa lebih membantu menjawab. Jadi terkait dengan pertanyaannya ini untuk ibaratnya misalkan wave yang barusan kita buat gitu ya dari statusnya masih dalam menunggu pengambilan. Misalkan di sini kita bisa lihat saya contohkan ada orderan dengan nomor outbound V86 ini gitu ya. Ini kita sudah buatkan wave di bagian manajemen wave. Kemudian orderan ini kita mau cetak labelnya gitu ya di bagian manajemen outbound. Nah, itu kita bisa cetak di bagian ini kita bisa lihat V86 ini kita bisa lakukan pencetakan di bagian paket outbound. Ini untuk pencetakannya Kak Refki bisa klik cetak label pengiriman. Namun kebetulan karena orderan ini sudah pernah dicetak, jadi kita nggak bisa cetak ulang lewat eh, tombol ini. Kita bisa lakukan pencetakan tambahannya di bagian bawah. Gitu. Nah, ini kita bisa klik mulai pencetakan, nanti dia akan jump in ke halaman PDF resinya. Gitu. Oke, ini memang sepertinya dia masih agak loading. Untuk resinya kurang lebih seperti ini ya tadi. Ini untuk resi orderan V86 tadi. Seperti itu. Oke, ini udah keluar. Nah, berikut untuk tampilan resinya. Jadi, untuk menjawab apakah bisa atau tidaknya, itu bisa ya, Kak Reski. Cuman, sekali lagi, untuk orderan yang memang sudah diproses di Wave, kita sarankan tetap lanjutkan diproses di Wave aja, supaya tidak ada double proses gitu ya, Kak Reski. Jadi, kalau misalkan di Wave, nanti kan biasa untuk pencetakan label akan dilakukan di bagian pindai dan kemas, atau penyortiran sekunder untuk multi SKU ya gitu. Jadi nanti untuk cetak labelnya bisa dilakukan setelah produk atau orderan tersebut di checking gitu. Jadi bisa langsung menggunakan plugin yang sudah ada gitu. Hopefully semoga penjelasannya cukup menjawab ya dari pertanyaan Kak Muhammad Rizky. Oke. Mungkin di sini saya cek udah nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sembari kalau misalkan memang ada masih pertanyaan lanjutan atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, feel free untuk di drop di kolom chat. Namun jika memang tidak ada, teman-teman bisa drop juga alamat email teman-teman apabila membutuhkan sesi recording kali ini ya, teman-teman terkait dengan order outbound dan wave management di Genie WMS. Seperti itu. Oke, terkait dengan pertanyaan tadi, mungkin ada pertanyaan lanjutan ya dari Kak Interior Furniture, mungkin dari Kak Rizka bisa membantu menjawab ya.
Oke, terima kasih Kakak Rolin. Kita lanjut pertanyaannya ada dari tim Interior Furniture. Apakah rekomendasi Kak bagi seller yang SDM-nya masih... maksudnya apa rekomendasi cocoknya untuk yang SDM-nya sedikit? Misal pikernya itu satu, adminnya satu, kemudian pesanan perharinya paling sedikit 300-an dari segi efisiensi waktu untuk menyelesaikan pesanan setiap harinya. Soalnya khawatir wasting time untuk utak-atik di bagian fitur Gini. Oke, Kak. Sebetulnya seperti yang tadi aku ada jelaskan ya perbedaannya yang manajemen wave dan juga untuk yang picking biasa ya yang lewat manajemen outbound karena selain dari sisi SDM kita juga mesti tahu untuk kebutuhan dan cocoknya teman ini ngambil produk itu seperti apa. Ada yang tipenya itu produknya memang pesanannya nggak gitu banyak, tapi ukuran SKU produknya tuh besar-besar banget. Sedangkan kan kalau pakai manajemen Wave itu, kalau misalnya dia proses pesanannya multi SKU, tetap ada proses untuk rak sortingnya terlebih dahulu ya kita sortir masing-masing raknya. Kalau misalnya untuk yang produknya kecil-kecil atau yang ukuran produknya medium seperti itu tuh mungkin masih cocok pakai manajemen Wave ya. Tapi kalau misalnya memang dari sisi kakak ngerasa oke udah disediakan tempat sortirnya sendiri gitu ya dan memang mau menghindari seperti misalnya bolak-balik pergi dari satu rak ke rak yang lain jadi mau perginya itu si pickernya berurutan aja dengan satu perintah yang dia bawa tuh misalnya limit wave-nya 10 paket dalam satu kali jalan itu bisa juga. Tapi kalau misalnya kakak cenderung, tapi kan kalau misalnya manajemen wave tadi itu juga bisa kembali dipertimbangkan. Kenapa? Karena tetap setelah melakukan proses pengambilan menggunakan perintah wave tadi, tetap ada untuk proses pemisahan lagi SKU ini dia itu untuk pesanan yang mana. Sedangkan kalau pakai yang manajemen picking biasa ya, yang um, yang biasa yang seperti di manajemen outbound yang tadi Kak Caroline udah sempat contohkan, kita bisa berdasarkan picking list, kita print picking listnya, dan di situ juga kan udah diurutkan berdasarkan produk, kemudian dia punya pesanannya siapa aja dan lokasinya di mana. Jadi dari sisi pesanan yang kita ambil pun udah langsung kita mapping ya ini untuk pesanan-pesanan ID nomor berapa saja. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Intinya operasionalnya sendiri dari sisi kita udah menjelaskan kelebihan kekurangan dan metodenya itu seperti apa caranya. Jadi dari sisi teman-teman juga lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi aktual di gudangnya teman-teman. Gitu ya. Semoga cukup menjawab tim interior furniture. Oke, mungkin ada pertanyaan tambahan dari yang Kak Interior Furniture tadi ya. Berarti si Wave ini cara kerjanya, Pikir ambil beberapa produk dari beberapa pesanan, kemudian baru disortir ke keranjang masing-masing pesanan ya Kak. Setelah itu baru di packingnya kurang lebih seperti itu ya Kak. Nah, tapi kan si Wave tadi udah terpisah ya. Kita mau bikin Wave-nya untuk yang single SKU atau yang multi SKU. Kalau yang picking biasa itu kan itu juga sebenarnya bisa juga ya disort ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya mau langsung nih dari 100 pesanan yang masuk, kita mau langsung print shipping labelnya sekarang, jadi nanti si pickernya itu tinggal jalan dengan membawa si shipping labelnya tadi, itu juga bisa disesuaikan gitu. Tapi kurang lebih cara kerja si wave tadi seperti itu ya, bikin proses wave-nya, kemudian print si perintah wave-nya tadi bisa langsung pergi ke masing-masing lokasi, dan nantinya tetap ada untuk pemisahan per pesanan ya, gitu. Oke, untuk Kak Muhammad Rizky, pertanyaan berikutnya. Oh iya Kak, kita sempat ada kasus satu pesanan terbuat jadi dua nomor outbound yang sama. Itu kenapa ya? Satu lagi push pesanan dari ERP ke UMS suka telat masuk dan bisa sampai berhari-hari. Oke, Kak Muhammad Rizky, untuk pertanyaan yang pertama, aku mungkin sedikit share dari sisi tampilan Genie ERP-nya juga ya, karena ini sebetulnya case by case, kita tetap perlu coba cek kembali dari sisi aturan yang teman-teman buat ya, konfigurasi di sistemnya. Oke, nah, mungkin aku langsung buka ke Genie ERP-nya dulu. Nah, di bagian sebelum kita mulai proses pesanannya di WMS, biasanya di ERP itu kan akan menjadi tempat pertama yang untuk kita oper pesanannya masuk ke WMS. Sebelum di-push itu ada namanya di bagian pengaturan pesanan di sini ya teman-teman. Kemudian ada yang di bagian gudang pengiriman di bagian sini. Nah, di sini itu ada namanya pengaturan pemisahan gudang. Kalau yang tadi Kak Rizky sempat sampaikan, itu sebetulnya pesanannya sama juga jadi dua nomor outbound yang sama. Nah, ini bisa dilihat di bagian pengaturan pemisahan gudangnya ya, teman-teman. Karena di sini itu kita ada namanya prioritas alokasi gudang, sama yang ada tampilan pembagian gudang. Default-nya, kalau misalnya default dari ERP sendiri,
prioritas alokasi gudang itu pakainya yang gudang dengan prioritas aturan tinggi. Dan untuk tampilan pembagian gudang itu dia biasanya keseluruhan pesanan. Nah, kalau pakai aturan default ini, misalnya kita dapat pesanan masuk dengan kita udah bikin aturan gudang pengiriman terlebih dahulu. Sebelumnya kan teman-teman sebelum pakai WMS udah bikin nih untuk aturan gudang pengiriman ini. Jadi dari sisi sistem juga tahu ketika pesanan masuk, stok ini motong dari gudang mana, seperti itu. Nah, kalau pakai yang aturan seperti ini, maka kalau dalam satu pesanan yang sama, itu terdiri misalnya dari 3 jenis SKU. Kemudian 3 jenis SKU itu ada salah satunya yang stoknya kosong. Nah, maka pesanan itu tidak akan bisa untuk di-push ke WMS. Kenapa? Karena dari sisinya kita itu ada namanya pembagian gudang itu keseluruhan pesanan. Jadi kalau misalnya mau diproses untuk di-push ke WMS, SKU yang stoknya kosong itu harus di-restock dulu, baru nanti kalau sudah di-restock, baru kita mulai untuk latur pengiriman, lalu nanti melakukan nomor resinya sudah muncul, baru nanti dia nomor outbound-nya atau nomor SO-nya jadi hijau ya, berubah teman-teman bisa di-push ke WMS. Tapi kalau misalnya case-nya Kariski, kemungkinan di bagian tampilan pembagian gudangnya itu dia produk satuan. Kalau bagian di produk satuannya itu dia dipilih, maka ketika ada pesanan yang masuk, ini contohnya masih dengan, misalnya kita pilihnya yang prioritas alokasi gudangnya itu gudang dengan stok memadai, maka kalau dalam satu pesanan itu dia itu terdiri dari 3 jenis SKU dengan kuantiti yang berbeda ya. Nah, maka dari sistem itu akan langsung nyari stok di gudang mana yang paling mencukupi. Dan kalau misalnya yang mencukupinya itu SKU A, dia ngambil dari gudang satu, kemudian SKU B, dia ngambilnya dari gudang kedua. Nah, maka akan tersplit ya nomornya itu, sorry. Dua nomor outbound yang sama. Nah, iya, biasanya dia akan tersplit jadi dua nomor uh, akan jadi dua barisnya ya teman-teman di bagian manajemen outbound di bagian sini. Padahal dia itu sebetulnya pesanan yang sama gitu. Sebentar ya. Nah, ini aku coba konfirmasi ulang ya dari sisi Kak Karolin. Mungkin ada mau menambahkan untuk pertanyaan Kak Rizky ini? Oke. Terkait dengan pertanyaan Kak Rizky yang di atas itu seperti yang Kak Rizka sampaikan ya, mungkin bisa dibantu cek di bagian terkait dengan gudang pemisahannya ini, pengaturan pemisahan gudang ini. Jadi kalau misalkan memang sudah sesuai aturan, tapi masih ada orderan yang terpisah, mungkin Kak Rizky bisa bantu infokan ke tim Jini gitu ya, yang ada di WhatsApp group atau di tim CS Jini, bisa dicek by case by case-nya gitu. Jadi infokan nomor orderannya dan juga outbound list yang sudah terbuat seperti itu. Nah, terima kasih Kak Karolin. Dan satu lagi pertanyaan dari Kak Rizky, push pesanan dari ERP ke UMS suka telat masuk dan bisa sampai berhari-hari. Oke, untuk case ini juga sebetulnya kita mesti cek lagi ya untuk aturan yang teman-teman punya di Gini ERP-nya. Tapi di Gini ERP itu juga ada ya teman-teman di bagian pengaturan pesanan, di bagian pengaturan pengiriman, di sini itu ada namanya secara otomatis mendorong gudang pihak ketiga. Nah, ini juga bisa dicek lagi ya. Defaultnya ini sebenarnya nyala ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dimatikan itu juga bisa menjadi salah satu penyebab misalnya dia nggak langsung ke push ke WMS. Yang mana kalau misalnya dia mau dilakukan push ke WMS, maka bisa mulainya dari tertunda, kemudian push gudang di bagian sini. Biasanya yang belum ke push itu kita bisa lihat listnya di bagian sini. Dan nanti kalau misalnya dia mau di push ke WMS, bisa klik yang untuk warehouse delivery-nya untuk dia push ke WMS. Itu kalau misalnya untuk yang di bagian pengaturan pesanannya tadi, otomatis mendorong ke gudang pihak ketiga dimatikan. Tapi kalau misalnya di bagian situ aturannya dinyalakan, seperti itu ya teman-teman, bisa cek juga nih apakah di sini di bagian tertunda, di bagian push gudang, apakah dia memang ada keterangan push gagal atau lain sebagainya. Jadi kita mesti double cek lagi ya kondisinya itu dari sesi settingannya teman-teman. Dan sekali lagi misalnya memang ada yang sempat delay ke push ke WMS atau lain sebagainya, itu kita sangat suggest atau sarankan bisa langsung di-up aja ya ke grup supaya nanti dari tim kita juga bisa melakukan pengecekannya untuk masing-masing kendala yang dihadapi. Semoga cukup menjawab ya untuk Kak Rizky seperti itu. Oke, dengan pertanyaan Kak Rizky yang terakhir tadi, kurang lebih menutup juga untuk sesi training kita sore hari ini ya, teman-teman. Dari sisi trainer, yaitu dari sisi saya dan juga Kak Karolin,
mengucapkan terima kasih banyak dan juga termasuk dari sisi host untuk partisipasi teman-teman yang join di sore hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Dan untuk teman-teman mungkin yang tadi sempat telat untuk join, bisa juga infokan ke kita di sini ya, di kolom chat, untuk alamat emailnya, yang nanti bisa kita share juga untuk rekaman training kita di sore hari ini. Jadi teman-teman nanti bisa tonton ulang dan juga bisa di-keep rekamannya. Oke, akhir kata dari saya dan juga Kak Karolin, pamit undur diri. Sampai jumpa di Gini Class UMS dan juga ERP berikutnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih.